Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan tugas ekonomi internasional dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Rizka Nur Barokah, Ai Suryani, dan juga Deden Hisbullah. Baik, di sini kelompok kami akan mempresentasikan materi bab 5 yaitu Custom Union. Untuk pengertiannya sendiri, union adalah kesepakatan beberapa negara untuk melakukan perdagangan tanpa tarif atau tanpa hambatan lain, atau kesepakatan untuk menggunakan kebijaksanaan tertentu dalam transaksi dagang sesama anggota union. Pada hakikatnya, custom union ini mengandung unsur perdagangan bebas serta unsur proteksi yang lebih besar, dan secara tegas menyatakan tidak dipastikan bahwa pembentukan custom union ini akan meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Nah, custom union juga menimbulkan dua efek yang saling berlawanan. Yang pertama yaitu cenderung meningkatkan perdagangan dan persaingan di antara negara anggota sehingga mengarah ke perdagangan bebas. Lalu yang kedua, custom union juga cenderung lebih protektif terhadap negara, bukan terhadap anggotanya. Itu karakteristik custom union. Pertama, mirip dengan perjanjian area perdagangan bebas, tetapi semua negara anggota custom union memiliki kebijakan serupa tentang perdagangan dengan negara-negara yang bukan anggota. Yang kedua, hambatan ekspor dan impor antar negara anggota dihapus. Yang ketiga, mengadopsi seperangkat batasan tarif eksternal bersama untuk perdagangan dengan non-anggota. Lalu yang keempat, pengenaan biaya tunggal bagi non-anggota jika barang-barang melintasi perbatasan. Namun, jika telah berada dalam custom union dapat berdagang secara bebas tanpa tarif tambahan. Yang kelima, custom union yang lebih kuat daripada kebijakan perdagangan bersama. Kerjasama ini bisa menjadi tahap awal menuju pernyataan ekonomi yang lengkap dengan kebijakan moneter, kebijakan fiskal, perdagangan, dan kebijakan ekonomi bersama lainnya. Terus selanjutnya itu ada tujuan custom union. Yang pertama, untuk memudahkan negara-negara anggota untuk berdagang secara bebas satu sama lain. Selanjutnya, mengurangi beban administrasi dan keuangan yang ditanggung bisnis di negara anggota. Yang ketiga, custom union ini dapat menghasilkan penciptaan perdagangan dan membantu dengan integrasi ekonomi. Yang keempat, membantu ekonomi kecil memanfaatkan industri yang mungkin tidak dapat diakses hanya dengan perdagangan domestik, memudahkan negara-negara anggota untuk berdagang secara bebas satu sama lain. Lalu yang kelima, dapat mencapai skala ekonomi eksternal yang besar di dalam serikat pekerjaan dari transportasi dan infrastruktur. Selanjutnya, efek custom union terhadap perdagangan, yaitu ada dua. Yang pertama ada keuntungan statis dan yang kedua ada keuntungan dinamis. Dari keuntungan statis ini yaitu merupakan keuntungan yang terjadi akibat turunnya pengeluaran dalam mengelola transaksi tersebut, seperti penghematan biaya administrasi karena tidak ada lagi pegawai bea cukai, dan juga tidak ada lagi patroli di perbatasan dan sebagainya. Kedua, dari keuntungan dinamis. Dari keuntungan dinamis ini terjadi akibat adanya trade creation. Meskipun ada trade diversion yang memberi kerugian dalam perdagangan, akan tetapi adanya trade creation ini telah membuka cakrawala baru dalam mekanisme perdagangan internasional, berupa seperti misalnya naiknya persaingan, si faktor produksi tenaga kerja, teknologi baru, skala ekonomi yang meningkat, dan juga rangsangan investasi. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Deden. Baik, selanjutnya custom union benefit. Jadi di sini custom union memiliki beberapa benefit. Yang pertama, untuk peningkatan arus perdagangan. Yang kedua, penciptaan dan pengalihan perdagangan. Yang ketiga, mengurangi pembekalan perdagangan. Untuk selanjutnya, kelemahan custom union. Di sini, custom union memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, tergerusnya kedaulatan ekonomi.
Anggota Custom Union diharuskan untuk bernegosiasi dengan negara dan organisasi non-anggota seperti WTO. Negosiasi diperlukan untuk mempertahankan eksistensi Custom Union. Yang kedua, untuk distribusi pendapatan tarif. Beberapa negara dalam Custom Union tidak menerima bagian yang adil dalam pendapatan tarif. Yang terakhir, kompleksitas pengaturan tingkat tarif. Jadi di sini masalah umum yang dihadapi oleh Custom Union adalah kompleksitas pengaturan tingkat tarif yang berlaku, proses yang sangat mahal dan memakan waktu. Untuk selanjutnya, integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi merupakan pencabutan atau penghapusan hambatan seperti diskriminasi dan penyatuan politik atau kebijakan yang terjadi di antara dua atau lebih perekonomian negara. Nah, manfaat integrasi pertama, produk-produk semakin efisien yang memungkinkan terjadinya spesialisasi sehingga produk yang bersangkutan memiliki keunggulan komparatif. Yang kedua, produk meningkat akibat meningkatnya volume perdagangan. Yang ketiga, posisi tawar di forum internasional membaik sehingga memungkinkan meningkatnya volume perdagangan. Untuk selanjutnya ada tahapan integrasi ekonomi. Dari yang paling pertama ada Preferential Trading Area atau PTA. Selanjutnya ada Free Trade Area atau PTA. Yang selanjutnya ada Custom Union. Untuk yang keempat ada Common Market. Selanjutnya ada Economic Union. Dan yang terakhir ada Total Economic Integration. Nah, secara teoritis, tahapan-tahapan integrasi ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tahapan integrasi ekonomi, semakin kompleks juga persyaratan kebijakan yang diperlukan. Untuk selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya, Ai Suryani. Selanjutnya yaitu metode pengukuran integrasi ekonomi. Interaksi ekonomi ini dapat diukur melalui dua tahapan. Yang pertama melalui pendekatan yang memfokuskan pada harga. Yang kedua yaitu pendekatan kuantitas. Pendekatan yang memfokuskan pada harga ini melihat harga barang atau aset di berbagai wilayah atau negara semakin sama. Kemudian hukum yang berlaku dalam pendekatan ini yaitu hukum satu harga atau law of one price. Kemudian yang kedua itu ada pendekatan kuantitas. Pendekatan ini mengukur integrasi ekonomi berdasarkan jumlah atau total perdagangan antara wilayah atau negara. Biasanya perdagangan ini dibandingkan dengan GDP atau PDB untuk melihat tingkat keterbukaan ekonomi suatu wilayah atau negara. Kemudian ada kekurangan metode dari integrasi ekonomi. Yang pertama itu tidak memperhitungkan perbedaan ukuran ekonomi. Metode ini belum sepenuhnya memperhatikan perbedaan besar kecilnya wilayah atau ekonomi suatu negara atau daerah. Kemudian yang kedua, keterbukaan perdagangan tidak menjadi fokus utama. Metode ini bisa kurang menggambarkan tingkat hubungan perdagangan yang sebenarnya karena pengukuran ini tidak sepenuhnya memperhatikan keterbukaan perdagangan dan intensitas arus barang, jasa, serta modal antar wilayah. Kemudian dampak dari integrasi ekonomi. Dampak integrasi ekonomi yang pertama yaitu ada dagang atau trade creation. Ini adalah dampak positif dari integrasi ekonomi, khususnya dalam kerjasama seperti custom union atau kawasan perdagangan bebas. Ini juga terjadi ketika suatu negara mengganti produksi dalam negeri yang tadinya mahal atau impor dari negara luar anggota yang lebih mahal dengan impor dari negara anggota yang harganya lebih murah. Trade creation menguntungkan karena menciptakan perdagangan baru yang lebih efisien dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dampaknya yaitu yang pertama adalah harga barang menjadi lebih murah, kemudian konsumen lebih diuntungkan, perdagangan antar negara anggota meningkat, produksi menjadi lebih efisien, kemudian kesejahteraan masyarakat meningkat, alokasi sumber daya lebih baik, dan yang terakhir yaitu mendorong persaingan sehat. Kemudian yang kedua itu yaitu trade diversion atau pengalihan
dagang. Ini adalah dampak negatif dari integrasi ekonomi yang terjadi ketika suatu negara mengalihkan impor dari negara luar anggota yang sebenarnya lebih murah ke negara anggota yang harganya lebih mahal. Ini terjadi karena adanya aturan dalam custom union atau kerjasama perdagangan. Kemudian dampaknya dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat dikarenakan yang pertama yaitu barang yang dibeli lebih mahal dari sebelumnya. Yang kedua, konsumen harus membayar harga yang lebih tinggi. Yang ketiga, negara tidak lagi membeli dari produsen yang paling efisien. Yang keempat, sumber daya ekonomi menjadi kurang optimal. Dan yang terakhir, alokasi perdagangan internasional menjadi tidak lagi efisien. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan.